Saya Ratna Febrianti dengan NIM T 2018-7043. Saya akan menjelaskan tentang fungsi boolean. Di sini, di mana di dalamnya ada definisi dan representasi fungsi boolean. Yang pertama itu fungsi boolean definisinya. Nah, fungsi boolean ini adalah sebuah fungsi yang dibentuk oleh n variabel aljabar boolean. Di antara fungsi-fungsi tersebut adalah ada fungsi konstan f(x1), x2 sampai xn sama dengan a. Ada fungsi proyeksi, di mana contohnya itu f(x1), x2, xn sama dengan xi atau x inverse, di mana i sama dengan 1, 2, 3 sampai n. Ada fungsi komplement. Fungsi komplement ini contohnya gx1, x2 sampai xn sama dengan fx1, x2 sampai xn arsen. Nah, fungsi gabungan itu h sama dengan f plus g dan h sama dengan f dot g. Ada fungsi identitas. Fungsi identitas ini fx sama dengan x. Sama seperti fungsi biasanya. Nah, di sini fungsi boolean yang lainnya itu ada fungsi dengan satu variabel, ada fungsi dengan dua variabel, dan fungsi dengan tiga variabel. Nah, untuk fungsi dengan satu variabel itu contohnya fx sama dengan x plus x arsen dikali a. Nah, jadi kan variabelnya tuh hanya ada satu, yaitu x. Terus ada fungsi dengan dua variabel, di mana variabelnya adalah x dan y. Jadi fungsinya fungsi f x, y sama dengan x arsen y plus x y arsen plus x. Nah, kemudian ada fungsi dengan tiga variabel, di mana variabelnya itu ada x, y, z. Jadi fungsinya fungsi f x, y, z sama dengan x, y arsen. Nah, untuk selanjutnya itu nilai fungsi boolean ditentukan oleh berapa banyak variabelnya. Contohnya, fungsi dengan satu variabel. Fungsi dengan satu variabel itu hanya memiliki satu variabel, yaitu misal variabelnya x. Jadi fx sama dengan f1x plus f0x arsen. Dan fungsi dengan dua variabel f x, y sama dengan f1 di koordinat 1,1 xy plus f1,0 xy arsen plus fungsi f0,1 x arsen y plus f0,0 x arsen y arsen. Nah, oleh sebab itu maka fungsi konstan fx sama dengan a ini disebabkan oleh fx sama dengan f1x plus f0 x arsen yang sama dengan ax plus ax arsen sama dengan a dalam kurung ya x plus x arsen tutup kurung sama dengan a kali 1 yang sama dengan a. Jadi f1 x plus f0 x arsen ini sama dengan a. Ini adalah bentuk kanonik berdasarkan nilai dari fungsi konstan fx sama dengan a. Ini adalah bentuk standar dari fungsi konstan tersebut. Nah, kemudian fungsi dengan tiga variabel tadi yaitu f x y z itu contohnya x arsen y z plus x y z plus x arsen y arsen z. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah representasi fungsi boolean, di mana representasi fungsi boolean ini yang pertama itu dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar dan tabel kebenaran. Nah, sebuah fungsi boolean dengan tiga variabel x, y, z sama dengan x, y, z arsen, maka representasi bentuk aljabarnya sama dengan f, x, y, z sama dengan x, y, z. Di mana representasi bentuk tabel kebenaran sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu. Nah, di mana bentuk tabel kebenaran dari sistem aljabar boolean. Nah, ini. Jadi ini untuk operasi plus dan kali atau dot ya. Pada sistem aljabar, boolean didefinisikan sebagai berikut. Nah, itu kan ada A, B, A plus B, A kali B. Kemudian di mana itu kan ada A dan A arsen. Jadi 0, 1, 1. Kalau A
Kalau A-nya 0, jadi A aksennya itu 1 atau A inverse-nya 1. Kalau A-nya 1, A inverse-nya 0. Nah, ini contohnya. Jadi representasi bentuk tabel kebenaran dari f, x, y, z sama dengan x, y, z. Asen adalah karena fungsi boolean dengan 3 variabel, maka elemen dari tabel adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8 elemen. Nah, ini x, dimana x-nya itu x, y, z ya. Nah, tapi kan di sini kan dimana z-nya arsen, jadinya 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 dikali 1 juga sama dengan 0. Nah, di sini kenapa di bagian ke-7 itu kan ada 1 kali 1 dikali 0 hasilnya sama dengan 1. Padahal sudah dikalikan 0. Tapi yang di sini kan itu kan z arsen, jadinya atau inverse dari 0 ini kan 1. Jadi di sini sama dengan 1 kali 1 kali 1 sehingga hasilnya itu 1. Nah, untuk yang terakhir 1 kali 1 dikali 1 seharusnya hasilnya itu 0. Hasilnya 1, tetapi di sini malah 0. Karena di sini kan tadi kan sudah dilihat kalau ini kan z arsen ya atau z inverse-nya. Nah, kalau 1 berarti kan itu jadi 0. Jadi sehingga 1 dikali 0 menjadi 0. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Muhammad Amiruddin, NIM T2018-7051 akan menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi boolean. Penyederhanaan fungsi boolean yaitu mencari bentuk fungsi lain yang sama atau ekivalen, tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Penyederhanaan fungsi boolean terdiri dari 3 cara. Yang pertama secara aljabar, secara pentagonal, dan secara metode Quine-Minkowski atau secara metode tabulasi. Penyederhanaan fungsi secara aljabar, yaitu metode ini menggunakan cut and try yang memanfaatkan postulat, teorema dasar, hukum-hukum dasar, dan metode manipulasi lain yang sudah sering dipakai atau yang sudah dikenal. Jumlah literal di dalam sebuah fungsi boolean dapat diminimumkan dengan manipulasi aljabar. Sayangnya tidak ada aturan khusus yang harus diikuti yang akan menjamin menuju ke jawaban yang akhir. Kebanyakan penyederhanaan secara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar boolean itu sendiri yang kemarin sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Contoh, sederhanakan fungsi boolean berikut. Nah, yang pertama itu dengan 2 variabel f, x, y sama dengan x plus x aksen y sama dengan x plus x aksen dalam kurung x plus y berdasarkan hukum distributif sama dengan 1 dalam kurung x plus y berdasarkan hukum komplement sama dengan x plus y berdasarkan hukum identitas. Contoh yang kedua yaitu f x y sama dengan x dalam kurung x aksen plus y sama dengan x kali x aksen plus x kali y berdasarkan hukum distributif sama dengan 0 plus xy berdasarkan hukum komplement sama dengan xy berdasarkan hukum identitas. Contoh lain yaitu dengan 3 variabel. Contoh pertama yaitu f x y z sama dengan x aksen y aksen z plus x aksen y z plus x y aksen sama dengan x aksen z buka kurung y aksen plus y tutup kurung plus x y aksen berdasarkan hukum distributif sama dengan x aksen z kali 1 plus x y aksen berdasarkan hukum komplement sama dengan x aksen z plus x y aksen berdasarkan hukum identitas. Contoh yang kedua yaitu f x y z sama dengan x z aksen plus y aksen z plus x y z aksen sama dengan x z aksen buka kurung 1 plus y tutup kurung plus y aksen z
berdasarkan hukum distributif, sama dengan X Z aksen kali 1 plus Y aksen Z berdasarkan hukum dominansi, sama dengan X Z aksen plus Y aksen Z berdasarkan hukum identitas. Nah, untuk rumus penyederhanaan fungsi boolean, rumus aljabar boolean sebagai berikut. Nomor 1, untuk n buka kurung a kali b tutup kurung kali c sama dengan a kali buka kurung b kali c tutup kurung. Untuk or buka kurung a plus b tutup kurung plus c sama dengan a plus buka kurung b plus c tutup kurung. Keterangannya yaitu hukum asosiatif. Yang kedua, untuk n a kali b sama dengan b kali a. Untuk or a plus b sama dengan b plus a. Keterangannya ialah hukum komutatif. Nomor 3, buka kurung untuk n buka kurung a plus b tutup kurung kali buka kurung a plus c tutup kurung sama dengan a plus buka kurung b kali c tutup kurung. Untuk or-nya yaitu buka kurung a kali b tutup kurung plus buka kurung a kali c tutup kurung sama dengan a buka kurung b plus c tutup kurung. Keterangannya yaitu hukum distributif. Yang keempat yaitu untuk n a kali 0 sama dengan 0. Untuk or a plus 1 sama dengan 1. Keterangannya yaitu hukum identitas. Yang kelima, a kali a sama dengan a. Untuk n a plus a sama dengan a. Untuk or, keterangannya hukum idempoten. Yang keenam, untuk n a kali a sama dengan 0. Untuk or a plus a sama dengan 1. Keterangannya hukum inversi atau negasi. Nomor 7, untuk n a sama dengan a. Untuk or a sama dengan a. Keterangannya hukum negasi ganda. Yang ke-8, a kali 0 sama dengan 0. Untuk n, untuk or a plus 0 sama dengan a. Keterangannya itu hukum hubungan. Yang ke-9, a kali 1 sama dengan a. Untuk n dan or a plus 1 sama dengan 1 dengan suatu keterangannya dengan suatu konstanta. A kali dalam kurung a plus b tutup kurung sama dengan a. Untuk n, untuk or a plus dalam kurung a kali b sama dengan a. Hukum absorpsi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan tentang peta Carnot. Berdasarkan hukum distributif, sama dengan X Z aksen kali 1 plus Y aksen Z berdasarkan hukum dominansi, sama dengan X Z aksen plus Y aksen Z berdasarkan hukum identitas. Nah, untuk rumus penyederhanaan fungsi boolean, rumus aljabar boolean sebagai berikut. Nomor 1, untuk n buka kurung a kali b tutup kurung kali c sama dengan a kali buka kurung b kali c tutup kurung. Untuk or buka kurung a plus b tutup kurung plus c sama dengan a plus buka kurung b plus c tutup kurung. Keterangannya yaitu hukum asosiatif. Yang kedua, untuk n a kali b sama dengan b kali a. Untuk or a plus b sama dengan b plus a. Keterangannya ialah hukum komutatif. Nomor 3, buka kurung untuk n buka kurung a plus b tutup kurung kali buka kurung a plus c tutup kurung sama dengan a plus buka kurung b kali c tutup kurung. Untuk or-nya yaitu buka kurung a kali b tutup kurung plus buka kurung a kali c tutup kurung sama dengan a buka kurung b plus c tutup kurung. Keterangannya yaitu hukum distributif. Yang keempat yaitu untuk n a kali 0 sama dengan 0. Untuk or a plus 1 sama dengan 1. Keterangannya yaitu hukum identitas. Yang kelima, a kali a sama dengan a. Untuk n, a plus a sama dengan a. Untuk or, keterangannya hukum idempoten.
Yang keenam, untuk N, A kali A sama dengan 0. Untuk OR A plus A sama dengan 1. Keterangannya hukum inversi atau negasi. Nomor 7, untuk N, A sama dengan A. Untuk OR A sama dengan A. Nah, keterangannya hukum negasi ganda. Yang ke-8, A kali 0 sama dengan 0. Untuk N, untuk OR A plus 0 sama dengan A. Keterangannya itu hukum hubungan. Yang ke-9, A kali 1 sama dengan A. Untuk N dan OR A plus 1 sama dengan 1. Dengan suatu keterangannya dengan suatu konstanta. A kali dalam kurung A plus B tutup kurung sama dengan A. Untuk N, untuk OR A plus dalam kurung A kali B sama dengan A. Hukum absorpsi. Selanjutnya yaitu peta Carnot. Peta Carnot atau Key-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurits Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika min-term yang merepresentasikan berbeda hanya satu buah literal. Peta Carnot dapat dibentuk dari fungsi boolean yang dispesifikasikan dengan ekspresi boolean maupun fungsi yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Di bawah ini kita hanya berbicara peta Carnot untuk fungsi 2, 3, dan 4 buah peubah. Yang pertama yaitu dua peubah. Misalkan dua peubah di dalam fungsi boolean adalah X dan Y. Baris pada peta Carnot untuk peubah Y dan kolom untuk peubah Y. Baris pertama diidentifikasi nilai 0 yang menyatakan X aksen, sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan X. Kolom pertama diidentifikasi nilai 0 yang menyatakan Y aksen, sedangkan kolom kedua dengan 1 itu menyatakan Y. Setiap kotak merepresentasikannya min-term dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Untuk 3 peubah, untuk fungsi boolean dengan 3 peubah, misalkan X, Y, dan Z. Jumlah kotak di dalam peta Carnot meningkat menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi variannya hanya ada 8. Baris pada peta Carnot untuk peubah X dan kolom untuk peubah YZ. Sedangkan untuk 4 peubah, misalnya 4 peubah di dalam fungsi boolean adalah W, X, Y, dan Z. Jumlah kotak di dalam peta Carnot meningkat menjadi 2 pangkat 4 yaitu 16. Jadi variannya hanya ada 16. Baris pada peta Carnot untuk peubah WX dan kolom untuk peubah YZ. Perhatikanlah bahwa antara satu kolom dengan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit. Nah, setiap kotak merepresentasikan min-term dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Ini adalah bentuk peta Carnot untuk 2 peubah. M0, M2, M1, dan M3 ini adalah output dari peta Carnot. Di sini bentuk peta Carnotnya untuk 2 peubah. X0, X1, X aksen 0 dan X1, Y aksen 0 dan Y1. Di sini untuk 3 peubah. Di sini ada M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7,
dan M6. Kenapa di sini M3 dan M2 tidak berurutan? Karena di pelajaran atau di materi KIMAP sudah aturan. Jadi M3 dan M2 harus dibalik, begitu juga dengan M7 dan M6. Untuk 4 peubah seperti ini ya. Untuk contohnya, untuk contoh 2 peubah, diberikan fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Petakan fungsi tersebut ke peta Carnot. Ini bentuk tabel kebenaran X, Y, F, X, Y. Ini inputnya ya, ini X, Y ini adalah input. Sedangkan F, X, Y ini adalah output. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan nilai 1. Fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah f(x,y) sama dengan xy aksen plus xy. Tempatkan 1 di dalam kotak di peta Carnot untuk kombinasi nilai x dan y yang bersesuaian. Untuk xy aksen itu tepatnya di sini ya. Di sini kan. Sedangkan untuk xy di sini. Ini bernilai 1. Dari tabel kebenaran. Selanjutnya contoh untuk 3 peubah. Gambarkan peta Carnot untuk f, x, y, z sama dengan x aksen, y, z aksen plus x, y, z aksen plus x, y, z. Penyelesaiannya x aksen, y, z aksen dalam bentuk biner 0, 1, 0, x, y, z aksen dalam bentuk biner 1, 1, 0, dan x, y, z dalam bentuk biner 1, 1, 1. Nah, kotak-kotak yang merepresentasikan minterm 0, 1, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1, 1 di sini diisi dengan 1. Sedangkan kotak-kotak yang tidak terpakai diisi dengan 0. Ini ya kan diketahui di sini kan x aksen, y, z aksen. Itu tepatnya di sini ya. X aksen, Y, Z aksen, dan X, Y, Z aksen di sini, X, Y, Z di sini. Ini X0 itu X aksen 0, untuk yang 1 itu X1. Di sini Y aksen 0, 0, 0, di sini Y 01, di sini Z aksen 11, dan di sini Z 10. Bisa untuk kayak gininya bisa dilihat di tabel yang awal tadi ya. Selanjutnya contoh 4 peubah. Diberikan fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Petakan tabel tersebut ke peta Carnot. Ini tabel kebenarannya. Ini adalah input ya. W, X, Y, Z ini adalah input. Sedangkan F, W, X, Y, Z di sini ini adalah outputnya.
Penyelesaiannya, ditinjau hanya nilai fungsi yang memberikan satu fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah f w x y z sama dengan w aksen x aksen y aksen z plus w aksen x y z aksen plus w aksen x y z plus w x y z aksen. Hasil pemetaan tabel peta Carnot-nya seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi di sini kan inputnya W0 X0. Jadi di sini di peta Carnot WX00 01 11 dan 10. Untuk YZ-nya di sini inputnya 00 nih. 00, 01, 11 dan 10. Jadi untuk WX00, YZ00 outputnya itu 0. Ya dari sini nih. Jadi 0. Selanjutnya WX00, YZ01 itu outputnya 1. WX00, YZ11 ini ya, itu outputnya 0 dan seterusnya. Terima kasih.